Nah, kemudian yang berikutnya dibahas di kitab ini, apakah di malam nisfu Sya'ban itu diputuskan segala perkara? Ini kitabnya agak kurang jelas ya. Karena kayaknya print-printannya tembus ke belakang itu ya. Beliau sampaikan surah Ad-Dukhan ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mubarakah, yang diberkati. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha, di dalam malam itu, yufraqu kulli amrin hakim, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Sebagian ahli tafsir seperti Ikrimah dan yang lain itu mengatakan annaha lailatun nisfi min Sya'ban, bahwasanya diputuskan perkara itu pada malam nisfu Sya'ban. Sehingga kalau mau berbahagia atau apa, sudah banyak beribadah di situ karena malam itu malam keputusan. Wa waradat fi dzalika ahaditsun dhaifah, dan terdapat di dalam pandangan ini, yakni mengatakan malam nisfu Sya'ban itu diputuskan segala macam perkara, itu memang didukung oleh banyak hadis, tapi hadisnya dhaif. Ba'duha asyaddu dha'fan min ba'din, sebagian itu lebih bersangatan lagi dhaifnya daripada sebagian yang lain. Nah, kemudian beliau sampaikan hadis-hadis tersebut. Kalau di tafsir Jalalain itu masih tidak diberikan keputusan ya, ini malam nisfu Sya'ban kah, malam Lailatul Qadar kah? Hiya Lailatul Qadar au Lailatun nisfi min Sya'ban. Jadi bisa Lailatul Qadar atau bisa malam nisfu Sya'ban. Para mayoritas ulama itu bukan pada malam nisfu Sya'ban, tetapi malam Lailatul Qadar itu, malam Qadar yang pada bulan Ramadan. Itu pendapat Imam Abu Ja'far At-Tabari yang dikuatkan oleh beliau juga Imam Ibnu Katsir di juz 7 halaman 246. Ya, beliau mengutip misalnya hadis tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Ajal itu diputuskan dari Sya'ban ke Sya'ban. Jadi seperti itu menurut riwayat ini, hatta innar rajula la yankihu wa yuladulah. Ya, sampai-sampai seorang itu dia akan menikah atau akan memiliki anak. Itu juga diputuskan di situ. Waqad ukhrija ismuhu fil mauta. Dan sesungguhnya itu telah dikeluarkan daftar nama-nama orang mati ya. Dikeluarkan namanya dalam daftar orang-orang mati itu juga pada malam nisfu Sya'ban. Itu ada hadis begitu. Tetapi ini hadis mursal. Hadis mursal, sehingga memang nggak bisa jadi hujjah. Oleh sebab itu mengatakan beliau ya, wa man qala innaha lailatun nisfi min Sya'ban faqad ab'adan naj'ah. Siapa yang mengatakan menafsiri bahwasanya malam penentuan itu adalah malam nisfu Sya'ban, itu adalah sangat jauh dari kebenaran. Karena nas Al-Quran itu mengatakan Lailatul Mubarakah itu adalah malam Qadar tadi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu. Jadi Lailatul Mubarakah itu Lailatul Qadar itu. Ini menurut mayoritas ahli tafsir begitu. Cuma tadi sekali lagi ada memang ikhtilaf. Kok bisa ikhtilaf begitu padahal hadis-hadisnya lemah ya? Itu karena metode yang digunakan bukan ditarjih. Kalau mayoritas ulama ditarjih itu, ini hadisnya lemah, nggak bisa dipakai. Sementara ada sebagian seperti riwayat dari Abu Duha, dari Ibnu Abbas, itu menggunakan metode jam'u, yakni dipakai semua, walaupun lemah tadi dipakai. Tapi maknanya kemudian diperinci. Kalau di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab ya,
Maksudnya itu memang diputuskan pada malam nisfu Sya'ban sesuai dengan hadis-hadis yang lemah tadi ya. Tetapi diserahkan kepada malaikat itu pada malam qadar. Makanya di dalam ayat ini yufraqu kullu amrin hakim. Itu maknanya adalah dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah itu. Jadi ditetapkannya malam nisfu Sya'ban, dijelaskan dan diserahkan kepada malaikat itu malam qadar. Nah, itu sebagian kecil dari ahli tafsir memahaminya begitu. Oke, Allahu a'lam. Nah, terus adakah sholat khusus? Prinsipnya nggak ada. Ya, hadis-hadis tentang sholat khusus 100 rakaat dan sebagainya itu memang ada hadisnya, tapi itu hadis-hadis yang maudhu'ah makdzubah, hadis yang palsu dan dusta. Yang di sini akan dijelaskan oleh Sayyid Abdullah Al-Ghumari, bisa dibaca di dalam kitab ini. Hadis-hadisnya memang ada, tapi palsu, banyak palsu. Ringkasnya, mayoritas ahli fikih itu mensunahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang kuat itu begitulah. Jadi malam nisfu Sya'ban banyak beribadah, banyak berdoa. Ya, karena disebut dalam banyak hadis tadi itu menunjukkan itu berbeda dengan malam-malam yang lain. Allah turun ke langit dunia itu kan bukan hanya malam nisfu Sya'ban, tapi tiap malam, sepertiga malam terakhir gitu. Sehingga banyak-banyak beristighfar pada saat-saat sahur, waktu-waktu sahur itu Allah berikan ampunan. Ketika sholat satu dengan yang lain itu juga mengampuni, ya Allah ampuni dosa-dosa dengan catatan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, kalau begitu di mana letak Sya'ban ini, nisfu Sya'ban? Bukan berarti sama dengan yang lain. Sama seperti ketika kita misalnya memberikan sambutan misalnya ya. Kita sebut satu persatu. Yang kami hormati Al-Ustadz, Al-Mukarram, Ustadz Firman misalnya. Kemudian disebut satu-satu, kemudian yang kami hormati hadirin dan hadirat sekalian. Sebetulnya yang tadi Ustadz Firman disebut di awal itu kan sudah terwakili juga di hadirin dan hadirat. Tetapi kenapa disebut itu menunjukkan posisinya lebih dari yang lain. Seperti misalnya dalam Al-Qur'an itu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang semua rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Itu kan sebetulnya juga masuk dalam kategori amal soleh. Tapi kenapa disebut lagi? Itu ingin menunjukkan bahwasanya Allah ingin memberikan penekanan di situ. Di antara amal soleh ini amal soleh yang bagus. Sama seperti tadi hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu Rasul berikan penekanan itu. Menunjukkan di malam lain iya ada, tapi malam nisfu Sya'ban ini lebih lagi begitu. Adapun kaifiatnya itu enggak ada kaifiat yang sahih langsung dari Nabi, enggak ada. Ya silakan mau banyak berzikir, berdoa dan sebagainya boleh. Mau sholat hajat, mau sholat tasbih ya. Mau berdoa dengan doa yang tadi walaupun riwayatnya itu lemah, tapi itu masuk dalam bab doa yang diperbolehkan kita membaca doa itu